Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Dani Wirianto, SE MAK CTA. Saya adalah mahasiswa jurusan Hukum atau PJJ Hukum di Prodi Bisnis dan Humanera di Universitas Cyber Muhammadiyah. Profesi saya adalah sebagai Tax and Accounting Manager di salah satu perusahaan swasta di Jakarta yang bergerak dalam bidang penjualan bahan bakar minyak seperti solar, ASD, yang pasti non subsidi ya, di lepas pantai atau teman. Baik, kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai mata kuliah pengantar ilmu hukum, yaitu dengan judul Tantangan Penegakan Hukum Pajak dalam Menanggulangi Tax Evasion dan Tax Avoidance di Indonesia periode 2025. Kenapa saya memilih tema tentang pajak atau tax? Karena sesuai dengan passion saya dan sesuai dengan pengalaman saya yang setelah kurun waktu 15 tahun saya berkecimpung di bidang ini. Baik, tidak berlama-lama, saya akan memulai presentasi saya. Latar belakang masalah. Peranan pajak bagi negara. Pajak adalah sumber utama pendapatan APBN. Dia itu mengisi APBN 70 sampai dengan 80% dari total penerimaan negara kita. Yang realisasinya pada tahun 2024 itu sebesar 1 triliun 1987 triliun. Dengan target di 2025 adalah 2.156 triliun. Dengan tax ratio dapatkan adalah 11,7% dari pendapatan domestik bruto. Berdasarkan tersebut, karena pada tahun 2025 Indonesia masih menghadapi masalah yang sangat besar terkait dengan tax evasion dan tax avoidance. Kita bicara mengenai konteks hukum di 2025, di mana reformasi hukum mengenai perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan menutup celah regulasi yang ada. Apa sebenarnya tax evasion itu? Tax evasion adalah penghindaran pajak ilegal, di mana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh WP atau wajib pajak untuk menghindari kewajibannya. Mereka itu melanggar hukum, mencakup segala bentuk penipuan atau manipulasi terhadap sistem perpajakan kita. Dengan tujuan apa? Yaitu tujuannya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, atau kalau bisa untuk tidak membayar pajak sama sekali. Beberapa contoh tax evasion yaitu termasuk memalsukan data keuangan,
atau memasukkan laporan pajak seperti mencatat penghasilan lebih rendah atau menggelembungkan biaya dengan mencatat biaya menjadi lebih tinggi dari yang sebenarnya. Yang kedua, contohnya adalah menyembunyikan penghasilan. Misalnya, dengan tidak melaporkan pendapatan dari sumber yang seharusnya dikenakan pajak. Yang tiga, mencatat biaya yang sebenarnya tidak ada atau biaya fiktif. Di mana untuk ngehit atau mengurangi dari laba yang didapat oleh suatu perusahaan atau entitas, yaitu dengan mencatat biaya-biaya yang sebenarnya tidak ada atau tidak dilakukan atau tidak dibelanjakan. Dengan begitu, laba suatu entitas dapat tergerus. Atau yang nomor 4 adalah tidak melakukan pencatatan transaksi, di mana transaksinya lewat bukan resmi, bukan dari saluran-saluran pendapatan yang seharusnya ada tertera di perusahaan resmi, yaitu misalkan rekening perusahaan resmi ini masuk melalui pintu belakang, dalam artian masuk ke rekening pribadi. Nah, itu juga salah satu bentuk tax evasion. Nah, sekarang kita juga, karena dari tax evasion tersebut 67% itu berasal menyebabkan total gaps, total tax gap. Sanksinya apa? Sanksinya adalah sanksi hukuman pidana ataupun denda. Selain tax evasion, kita juga mempunyai tax avoidance. Apa itu tax avoidance? Tax avoidance itu adalah penghindaran pajak tetapi legal. Dia menggunakan istilahnya loop atau suatu celah di mana regulasi dan konteks hukum perpajakan di Indonesia itu ada celah di situ. Celahnya itu dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak atau pajak yang dibayar suatu entitas sehingga menjadi lebih kecil dari seharusnya, melalui peraturan-peraturan yang resmi. Jadi, tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajibannya dengan memanfaatkan celah hukum atau kekosongan seperti yang tadi saya bilang dari peraturan pajak yang berbeda. Berbeda dengan tax evasion yang melibatkan tindakan ilegal, tax avoidance itu dilakukan dengan batas-batas hukum meskipun tujuannya tetap, yaitu mengurangi jumlah pajak yang seharusnya terutang oleh suatu entitas dan harus dibayarkan, tetapi ini dikurangi melalui peraturan-peraturan resmi. Contohnya tax avoidance yaitu pengalihan pendapatan atau laba melalui tax haven, yaitu memindahkan aset atau pendapatan ke negara dengan rate pajak yang lebih rendah ataupun sama sekali tidak ada pajak. Itu nama konteksnya. Nah, yang kedua, transfer pricing, yaitu memanipulasi harga antara perusahaan afiliasi atau perusahaan rekanan atau perusahaan kongsi yang berada di negara yang berbeda untuk mengalihkan laba, sehingga tarif pajak yang dikenakan terhadap entitas tersebut bisa lebih rendah. Penggunaan struktur keuangan yang kompleks seperti thin capitalization, yaitu menggunakan hutang yang berlebihan di struktur modal sehingga
bisa dibebankan biaya bunga yang lebih besar dari seharusnya pada suatu entitas tersebut, sehingga bisa mengurangi laba yang diperoleh pada suatu perusahaan di suatu periode tertentu. Yang terakhir adalah penggunaan insentif pajak. Memang ini kedengarannya sah, tetapi ada perusahaan-perusahaan yang di sektor tertentu yang tidak bisa atau tidak berhak untuk menggunakan insentif pajak, tetapi mereka siasati dengan perubahan KLU dan sebagainya, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan insentif tersebut. Yang sebenarnya tidak. Tax avoidance ini sendiri itu menyumbang 30 sampai dengan 40% dari total tax gap. Meskipun tax avoidance dilakukan secara legal, tetapi tetap dianggap sebagai cara untuk menghindari beban pajak yang seharusnya dibayar. Banyak di negara-negara Indonesia yang bekerja sama dengan organisasi internasional seperti OECD atau Organization of Economic Cooperating and Development itu menutup celah hukum yang dapat digunakan untuk praktek-praktek tax avoidance seperti itu. Pajak merupakan sumber utama dari APBN yang menyumbang, yang seperti tadi saya bilang, menyumbang 70 sampai dengan 80% dari seluruh pendapatan APBN tersebut. Di mana target penerimaan pajak tahun 2025 diperkirakan atau ditargetkan 2.156 triliun. Namun karena Indonesia masih terdapat tax gap atau celah yang besar sekitar 400-600 triliun per tahun, yang menyebabkan target itu bisa tidak tercapai. Nah, tax gap itu apa? Tax gap itu apa sih tax gap itu? Tax gap itu adalah celah pajak atau selisih antara jumlah pajak yang seharusnya diterima oleh negara dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh entitas. Nah, ini menyangkut kekurangan penerimaan pajak yang disebabkan oleh berbagai faktor tadi, seperti tax evasion atau penghindaran pajak legal, penghindaran pajak ilegal, dan tax avoidance, penghindaran pajak ilegal. Tax gap sendiri terdiri dari tiga komponen utama, yaitu tax evasion gap yang merupakan bagian tax gap yang menyebabkan penghindaran pajak ilegal, di mana wajib pajak itu menyembunyikan semua penghasilannya atau memalsukan laporan keuangannya dan sebagainya. Yang kedua adalah tax avoidance gap, bagian dari penghindaran pajak yang memanfaatkan celah-celah hukum sehingga atas penerimaan yang seharusnya pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan oleh suatu entitas atau perusahaan itu bisa menjadi lebih kecil. Dan nomor tiga adalah non-compliance gap, di mana kekurangan pajak yang disebabkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak. Non-compliance, tidak patuh dalam melaporkan atau membayar pajak yang seharusnya dilakukan oleh suatu entitas tersebut secara tertib. Tax gap itu mempunyai penyebab. Penyebabnya adalah penghindaran pajak, ketidakpatuhan dan kelemahan dalam sistem administrasi pajak kita.
tax gap sendiri itu sangat berdampak serius terhadap figur APBN itu sendiri. Biasanya negara-negara berupaya untuk memperkecil tax gap melalui reformasi perpajakan agar peningkatan kepatuhan wajib pajak itu semakin meningkat. Salah satunya adalah peningkatan penggunaan teknologi dan kerjasama internasional untuk menghindari praktek-praktek tax evasion dan tax avoidance. Tujuan dan relevansi presentasi. Analisis tantangan hukum, yaitu untuk menganalisis secara mendalam tantangan hukum dalam menindak tax evasion dan tax avoidance. Di sini kami juga membahas mengenai efektivitas penegakan hukum, di mana untuk meningkatkan pemahaman mengenai efektivitas penegakan hukum, terutama hukum perpajakan di Indonesia. Yang ketiga adalah keadilan ekonomi, di mana relevansi dengan isu-isu keadilan ekonomi, reformasi birokrasi, dan digitalisasi fiskal. Karena mengingat tingginya tax gap, penegakan hukum yang efektif itu sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi kebocoran fiskal. Yang kita butuhkan adalah reformasi hukum perpajakan untuk menghadapi masalah tersebut. Rangka hukum perpajakan di Indonesia. Kerangka hukum perpajakan Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar yang pertama, UUD, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah UU KUP, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Yang ketiga adalah Undang-Undang PPH atau Pajak Penghasilan. Yang keempat adalah Undang-Undang mengenai PPN atau Pajak Pertambahan Nilai. Yang kelima adalah Undang-Undang Biaya Materai. Nah, selain itu, kelembagaan yang bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan perpajakan yaitu adalah Direktorat Jenderal Pajak. Di mana tugasnya Direktorat Jenderal Pajak adalah menyusun kebijakan perpajakan, penetapan dan pemungutan pajak, pemeriksaan dan penagihan. Selain itu juga ada kejaksaan dan pengadilan, di mana untuk menyelidiki dan penuntutan putusan pidana perpajakan. Nah, sedangkan kerjasama internasional itu biasanya dengan organisasi AEOI dengan 66 negara. AEOI dan BEPS Action Plan. Tax evasion, fenomena and dampak hukum.
Seperti yang tadi di atas telah saya sebutkan, saya terangkan, tax evasion adalah pengindaran pajak yang dilakukan secara ilegal. Salah satunya adalah memasukkan data, menyembunyikan penghasilan, dan mencatat biaya fiktif. Selain itu juga, berdasarkan data kepatuhan di 2023, itu sebesar 92,4% wajib pajak itu patuh untuk melaporkan SPT. Dan 78 sampai dengan 82% itu patuh untuk pembayaran. Jadi memang patuh terhadap pelaporan dan patuh terhadap pembayaran adalah suatu hal yang berbeda. Di mana memang seperti orang awam didoktrin yang mindset dalam orang mindset dari orang awam bahwa pajak itu adalah UUD, ujung-ujungnya duit. Bukan begitu. Pajak itu yang penting adalah patuh lapor dulu. Karena kewajiban itu baru akan menjadi kewajiban bila ada suatu kondisi di mana persyaratannya harus dipenuhi. Persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah adanya penghasilan. Adanya penghasilan ataupun adanya penghasilan. Bila tidak ada penghasilan, pajak itu tidak perlu bayar. Hanya cukup laporan saja. Sanksi bagi tax evasion sendiri itu adalah dapat berubah denda administratif, yaitu seperti denda pajak yang diakumulasikan terhadap kewajiban pembayarannya, ditambah dengan kenaikan pajak atau denda bunga. Nah, bila itu semua tidak juga membuat para wajib pajak itu jerak, maka ditambah dengan tindak pidana penjara atau sita aset ataupun blacklist. Tax avoidance dan strategi transfer pricing. Tax avoidance merujuk pada upaya untuk menghindari pajak dengan cara yang legal, tapi namun seringkali berlebihan. Seperti transfer pricing, tax haven, dengan thin capitalization. Itu semua adalah strategi di mana untuk mengecilkan kewajiban perpajakan dengan menggunakan celah-celah hukum seperti itu, yang biasanya dipakai strategi tax avoidance. Nah, apa itu transfer pricing? Transfer pricing adalah praktik di mana perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam grup multinasional menentukan harga untuk transaksi suatu barang dan jasa atau aset yang dipertukarkan antara perusahaan terafiliasi di berbagai negara. Misalkan produk ini, bila saya mempunyai perusahaan di Vietnam ataupun di Singapura ataupun di tempat tax haven, saya akan membeli barang-barang yang seperti ini
itu saya akan membeli bahan baku di negara-negara tax haven tersebut, sehingga seakan-akan ada uang keluar ke sana. Tapi itu sebenarnya adalah pengalihan pendapatan, di mana laba yang saya dapatkan di perusahaan di Indonesia itu saya belanjakan untuk barang-barang di perusahaan-perusahaan saya yang ada di negara-negara yang punya prinsip tax haven. Contoh transfer pricing adalah penjualan barang antar anak perusahaan. Misalkan perusahaan A menjual barang ke anak perusahaannya di Singapura dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Laba yang seharusnya dikenakan pajak di Indonesia itu dialihkan ke Singapura dengan tujuan karena Singapura memiliki pajak yang lebih rendah. Yang nomor 2 adalah penentuan harga jasa antar perusahaan. Perusahaan A di Indonesia membeli layanan konsultasi kepada anak perusahaan di luar negeri dan mengenakan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar untuk layanan serupa. Itu juga untuk mengurangi laba yang dikenakan pajak di Indonesia. Apa sebenarnya masalah transfer pricing itu sendiri? Masalah utama sebenarnya yang ada dalam transfer pricing yaitu manipulasi harga. Jika harga transfer ditentukan tidak sesuai dengan harga pasar atau tidak wajar, maka itu dianggap sebagai tax avoidance atau penghindaran pajak yang sangat merugikan bagi negara di mana tempat perusahaan tersebut berada. Karena mengurangi pajak yang seharusnya didapatkan oleh suatu negara itu tidak didapatkan. Yang kedua adalah penghindaran pajak lalu lintas negara. Transfer pricing dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan mereka ke negara dengan tarif pajak rendah atau negara yang bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali, sehingga terhindar dari kewajiban pajak di negara asal keuntungan tersebut diperoleh. Baik. Untuk menghindari masalah tersebut, Indonesia mengadopsi peraturan transfer pricing yang disusun oleh OECD, yaitu Organisasi of Economic Cooperating and Development, di mana peraturan tersebut bertujuan agar harga yang digunakan dalam transaksi antar perusahaan afiliasi itu mencerminkan harga pasar yang sangat wajar dan tidak digunakan untuk tujuan penghindaran pajak. Regulasi transfer pricing di Indonesia itu dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 213 garis miring PMK 03 garis miring 2016 yang mengharuskan perusahaan multinasional untuk mengikuti arm's length principle, yaitu prinsip yang mensyaratkan bahwa harga yang dikenakan antar perusahaan afiliasi harus sama seperti yang dikenakan antar perusahaan yang tidak terafiliasi berdasarkan transaksi pasar bebas. Jadi, transfer pricing adalah topik yang sangat penting di perpajakan internasional karena dapat mempengaruhi jumlah pajak yang harusnya dibayar oleh perusahaan-perusahaan multinasional tersebut dan berpotensi menyebabkan kebocoran pajak bagi negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi. Nah,
Tax haven sendiri itu bagian dari OECD BEP Action Plan, di mana OECD BEPS Action Plan itu ingin menutup celah regulasi ini dengan memperkenalkan anti-tax avoidance, profession, dan Pilar 2. Apa itu Pilar 2? Pilar 2 adalah salah satu konsep atau komponen di mana OECD dan negara-negara G20 Inclusive Frame on BEPE untuk bertujuan mengatasi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional melalui pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau tidak sama sekali. Nah, apa sih Pilar 2 itu? Secara sederhana, Pilar 2 itu menetapkan bahwa setiap perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai negara harus membayar pajak minimum setiap negara tersebut untuk mencegah penghindaran pajak melalui pengalihan laba ke negara-negara dengan tarif pajak rendah. Tujuan dari Pilar 2 adalah menciptakan sistem pajak yang lebih adil. Dengan menerapkan pajak yang minimum, maka perusahaan tersebut tidak dapat menghindari pajak hanya dengan mengalihkan laba mereka ke negara dengan tarif pajak yang rendah. Nah, tujuannya kedua adalah mencegah penghindaran pajak. Pengalihan laba yang dilakukan oleh tax haven dan transfer pricing dapat mengurangi pendapatan suatu negara. Prinsip dasar Pilar 2. Pilar 2 memperkenalkan dua elemen utama yang disebut Global Anti-Erosion, yaitu Income Inclusive Rule atau IIR, di mana negara tempat perusahaan induk berada akan mengenakan pajak tambahan jika anak perusahaan di negara lain membayar pajak lebih rendah dari tingkat pajak minimum yang ditetapkan oleh Pilar 2. Underrate Payment Rule atau UTPR, di mana jika suatu anak perusahaan tidak dikenakan pajak cukup di negara tempat anak perusahaan tersebut beroperasi, misalkan negara dengan tarif pajak rendah, maka negara tempat perusahaan induk tersebut dapat menambahkan pajak pada pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk memastikan pembayaran pajak yang cukup. Nah, berapa persen sih pajak minimum global yang dikenakan tarif global? Yaitu pajak minimum global sebesar 15%. Di mana salah satu elemen dari Pilar 2 adalah pajak minimum sebesar 15% yang diadopsi sebagai standar global oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD atau G20, yang artinya perusahaan besar yang beroperasi di banyak negara tidak dapat membayar pajak kurang dari 15% dari pendapatan mereka secara keseluruhan. Ini mengarah terciptanya sistem perpajakan yang merata dan adil untuk negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi. Nah, apakah implementasi dan dampaknya ada? Implementasi dan dampaknya adalah pengaruh terhadap perusahaan multinasional, di mana perusahaan besar yang sebelumnya mengalihkan laba ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah harus memastikan bahwa mereka membayar pajak setidaknya 15% dari laba mereka, meskipun mereka beroperasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Efek positif untuk negara berkembang. Negara-negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi yang selama ini dirugikan oleh praktik penghindaran pajak atau tax avoidance kini bisa mendapatkan bagian atau bisa mendapatkan
pajak yang lebih adil, tarif yang lebih adil yang dibayar oleh perusahaan besar yang beroperasi di wilayah mereka. Nah, dengan adanya pilar 2 ini, negara-negara berharap dapat mengurangi tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan multinasional melalui strategi pajak agresif dan memastikan bahwa setiap negara menerima bagian yang adil dari pajak yang dihasilkan oleh perusahaan besar tersebut. Nah, apa tantangan penegakan hukum tahun 2025 ini? Penegakan hukum di perpajakan mengalami tantangan sangat besar. Sebab salah satunya adalah keterbatasan SDM, yaitu jumlah auditor yang tidak seimbang, SDM-nya tidak seimbang. Dan keterbatasan teknologi, di mana menghambat kapasitas analisis data terbatas. Selain itu, proses penindakan yang sering terlambat dalam statute of limitation. Apa itu statute of limitation? Statute of limitation adalah batas waktu penuntutan, adalah hukum yang menetapkan batas waktu tertentu dalam mana suatu tindakan hukum termasuk pengajuan gugatan atau penuntutan yang harus dilakukan. Setelah periode waktu yang ditentukan oleh statute of limitation berakhir, klaim atau tindakan hukum tersebut tidak dapat diajukan lagi. Meskipun fakta atau pelanggaran yang mendasari klaim tersebut masih ada. Penerapannya dalam hukum pajak. Dalam hukum pajak, statute of limitation mengacu dalam batas waktu yang ditetapkan oleh hukum untuk menuntut dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran perpajakan seperti tax evasion tersebut. Selain periode waktu tersebut, otonomi hukum tidak lagi memungkinkan untuk melakukan penyidikan, pemeriksaan, atau penuntutan terhadap wajib pajak yang terlibat dalam pelanggaran pajak tersebut. Nah, batas waktu yang berlaku di banyak negara, statute of limitation untuk tax evasion umumnya berkisar antara 5-10 tahun setelah pajak yang relevan. Nah, jika tax evasion dilakukan dengan penipuan atau kecurangannya misalnya, memasukkan data atau menyembunyikan penghasilan, batas waktu ini bisa lebih lama, bahkan dapat diperpanjang. Jika wajib pajak tidak melaporkan pajak secara benar atau tidak mengajukan pengembalian pajak sama sekali, di beberapa negara biasanya mereka itu memperpanjang batas waktu yang ditentukan untuk menuntut. Tujuan dari statute of limitation ini sendiri adalah memberikan kepastian hukum dengan adanya batas waktu untuk mengajukan klaim wajib pajak dan pihak lain yang terlibat dan dapat merasa tentang hak dan kewajibannya dapat diproses pada periode tertentu. Yang kedua adalah menjaga efisiensi sistem hukum, di mana membatasi jangka waktu penuntutan atau klaim membantu memastikan bahwa kasus yang lebih tua yang sulit untuk dibuktikan karena bukti-bukti yang mungkin sudah dihilangkan atau hilang atau saksi yang sudah tidak tersedia tidak berlarut-larut. Yang nomor 3 adalah melindungi hak WP atau wajib pajak itu sendiri.
di mana setelah periode statute of limitation, wajib pajak tidak bisa lagi dihukum atau dikenakan sanksi atas suatu tindakan pelanggaran yang memberikan perlindungan terhadap klaim yang terlalu lama atau tidak relevan. Pengecualian dalam perpanjangan. Ada pengecualian-pengecualian di mana statute of limitation itu tidak berlaku, yaitu di mana nomor satu adalah penyembunyian bukti atau penipuan. Dalam kasus-kasus besar pengindaran pajak yang melibatkan penipuan, banyak di berbagai negara memperpanjang statute of limitation atau menghapus batas waktu ini. Nomor dua adalah pelanggaran yang belum diketahui. Jika pelanggaran pajak belum diketahui atau baru ditemukan setelah periode statute of limitation berakhir, beberapa sistem hukum itu memberikan pengecualian. Jadi ada bukti permulaan, bukti baru, di mana sistem hukum memberikan pengecualian atau perpanjangan waktu untuk menuntut. Contoh dalam hukum pajak, misalkan jika WP atau wajib pajak tidak melaporkan pendapatan secara lengkap dan melakukan penghindaran pajak, dan pemeriksaan pajak dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun, maka pemeriksaan atau penuntutan bisa dihentikan setelah 5 tahun, kecuali terhadap ada bukti penipuan yang ditemukan yang bisa memperpanjang batas waktu tersebut. Dengan demikian, statute of limitation itu berperan untuk memastikan adanya keseimbangan, keseimbangan antara memberi hak untuk menuntut pelanggaran hukum, tetapi juga memberikan kejelasan status hukum tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, ini menjadi penghalang dalam pemberantasan pengindaran pajak. Ini bisa menjadi celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh para tax avoidant. Sementara koordinasi antara lembaga seperti BPK dan OJK masih sangat terbatas di Indonesia. Seperti regulasi tidak komprehensif, interpretasi hukum yang beragam, dan harmonisasi UU belum optimal. Itu menyebabkan sinkronisasi data terbatas, kewenangan tumpang tindih, dan BPK dan OJK temukan kelemahan tata kelola. Di sini disebutkan bahwa indeks kepuasan wajib pajak di 2024 adalah sebesar 78,3 per 100. Itu menurun dari 80,1 di tahun 2023 karena kompleksitas audit. Perbandingan dengan sistem negara lain, seperti halnya Singapura, Australia, dan India. Nah, saya membandingkan dari 3 negara tersebut, di mana tax ratio di Singapura itu berjumlah 13,2%. Karena dia menerapkan digitalisasi penuh dan melibatkan ataupun menggunakan AI untuk mendeteksi fraud. Mereka juga real time monitoring. Nah, apa itu tax ratio itu sendiri? Tax ratio adalah ukuran yang menggambarkan proporsi penerimaan pajak suatu negara terhadap produk domestik bruto atau PDB di negara tersebut. Rasio ini sering digunakan untuk mengukur sejauh mana pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah
itu berkontribusi terhadap ekonomi negara tersebut. Semakin tinggi tax ratio, semakin besar kontribusi sektor pajak terhadap perekonomian negara tersebut. Nah, formula tax ratio itu sendiri adalah tax ratio sama dengan total penerimaan pajak dibagi PDB atau produk domestik bruto dikali 100%. Di mana total penerimaan pajak adalah seluruh pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah dari berbagai sumber pajak, entah itu PPN, entah itu PPH, PNBM, dan sebagainya, dikumpulkan menjadi satu, dibagi dengan PDB atau produk domestik bruto, yaitu di mana total nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara pada periode tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan di Australia sendiri, tax ratio itu mencapai 28,5%, di mana ATO sangat agresif, data matching berlanjutan, transfer pricing mereka sangat strict. Dan di India, tax ratio mencapai 16,8%, di mana faceless assessment, GST sistem terintegrasi, dan analisis driven audit. Nah, mengapa tax ratio ini penting? Karena yang pertama adalah bisa menjadi indikator kesehatan fiskal. Tax ratio itu memberikan gambaran tentang seberapa efektif sistem perpajakan di suatu negara dalam mengumpulkan pendapatan untuk pembiayaan anggaran negara. Negara dengan tax ratio tinggi umumnya memiliki sistem perpajakan yang lebih efektif dan dapat mengandalkan pajak sebagai sumber pendapatan, seperti perbandingan dari 3 negara yang saya berikan tersebut, di mana Australia ini tax ratio-nya lebih tinggi ketimbang Singapura dan India, yang mana dia 28,5%, sedangkan Singapura 13,2% dan India 16,8%. Maka kesehatan fiskal Australia sudah pasti lebih sehat ketimbang Singapura dan India. Nah, yang kedua adalah perbandingan antar negara. Tax ratio memungkinkan perbandingan antar negara dengan seberapa besar mereka mengandalkan pajak untuk membiayai kegiatan perekonomian pemerintah. Negara dengan tax ratio yang tinggi itu cenderung memiliki tingkat kapasitas untuk membiayai infrastrukturnya lebih baik. Selain infrastruktur, layanan publik dan program sosial dapat tanpa tergantung dari hutang luar negeri. Yang nomor 3 adalah tantangan pengendalian pajak. Negara dengan tax ratio rendah mungkin untuk menghadapi lebih banyak tantangan dalam menghadapi pajak atau pengendalian pajak, tax evasion dan tax avoidance. Atau mungkin mereka sama sekali tidak memiliki sistem perpajakan yang cukup kuat. Bisa jadi untuk mengumpulkan pendapatan yang dibutuhkan. Seperti itu. Yang nomor 4 adalah relevansi kebijakan ekonomi. Tax ratio yang rendah bisa menandakan kebutuhan untuk reformasi perpajakan itu sangat tinggi, terutama di negara-negara berkembang yang ingin memperbaiki struktur pajak mereka dan mengurangi ketergantungan pada hutang. Nah, tax ratio di negara berkembang dan negara maju itu biasanya tax ratio di negara maju itu lebih tinggi ketimbang negara berkembang. Contohnya misalkan negara-negara Swedia atau Denmark yang memiliki tax ratio lebih dari 40%, yang mencerminkan sistem pajak yang sangat progresif dan efisien. Sebaliknya,
negara-negara berkembang seperti Indonesia sering memiliki tax ratio yang lebih rendah, seringkali masih di bawah 15%. Karena tantangan dalam mengumpulkan pajak dan masalah kepatuhan pajak serta ketidakmerataan pendapatan. Bagaimana tax ratio di Indonesia? Tax ratio di Indonesia itu historicalnya cenderung lebih rendah dibandingkan negara-negara maju. Misalkan tahun 2024 kemarin, tax ratio di Indonesia itu tercatat hanya sekitar 11-12%. Itu sangat lebih rendah dibandingkan negara-negara yang tingkat pajak tinggi. Pemerintah Indonesia itu sekarang terus berupaya untuk meningkatkan tax ratio dengan melalui berbagai macam reformasi perpajakan. Termasuk sekarang adanya Cortex, yaitu digitalisasi perpajakan, dan penguatan mengenai pengawasan dan upaya untuk mengurangi tax gap seperti itu. Sekarang ini mereka itu cenderung menggunakan teknologi yang canggih. Seperti Singapura misalnya, sudah menggunakan digitalisasi penuh. Dengan menggunakan AI untuk mendeteksi fraud dan real-time monitoring. Di Australia sendiri, yang 28,5 tax rasionya, itu menggunakan ATO atau Australian Taxation Office yang sangat agresif sekali dalam penegakan hukum pajak, yaitu menggunakan data matching. Mereka matchingkan data matching lanjutan dan kontrol tetap terhadap transfer pricing. Di Indonesia itu sekarang sedang mengadopsi sistem-sistem seperti Cortex yang sekarang lagi digaungkan. Itu sudah berjalan hampir 1 tahun. Pas tanggal 31 Desember ini, 1 Januari 2026, Cortex berulang tahun yang ke-1. Peran teknologi dan digitalisasi di 2025. Nah, sistem pajak digital terintegrasi, di mana pada saat tahun 2025 ini, Indonesia masih berfokus terhadap digitalisasi sistem perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak. Seperti teknologi e-faktur 4.0 yang sekarang sudah tidak ada lagi tahun 2025, sekarang terintegrasi di dalam Cortex. Dan e-invoice itu sudah tidak ada lagi, sekarang sudah terintegrasi juga di sistem Cortex. Nah, itu mencakup 92% wajib pajak berserta besar pada kuartal ketiga di 2024. AI based research sourcing memungkinkan deteksi otomatis dalam pengindaran pajak. Sementara real time monitoring dan transaksi dipantau secara langsung. Data machine analisis mengurangi ketidaksesuaian hingga sampai 40%. Implementasi blockchain. Apa itu blockchain? Blockchain adalah teknologi penyimpanan data yang terintegrasi dan aman yang digunakan untuk merekam transaksi-transaksi digital dalam bentuk blok yang terhubung satu sama lain membentuk chain atau rantai. Setiap blok itu berisi mengenai informasi transaksi, dan sebagainya. Dan setiap blok baru itu ditambahkan ke blok yang lain berisi referensi atau hashtag, di mana menjadikannya sangat sulit untuk diubah seperti itu. Apa implikasi sosial dan ekonomi? Yang pertama adalah keadilan fiskal. Dampak negatif. Dampak negatif adalah ketidakadilan sistem beban pajak.
erosion tax base. Jadi penerimaan pajak yang optimal itu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu sebagian besar stabilitas fiskal dan pemerataan ekonomi. Penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2025 pada Oktober 2025 tercatat sekarang mencapai 1.459 triliun. Tapi selain itu masih ada dampak negatif yaitu tax gap. Tax gap yang besar. Seperti itu menyebabkan ketidakadilan distribusi beban pajak dan erosion tax base. Apa ya sebenarnya erosion tax base itu? Erosion tax base adalah fenomena yang terjadi ketika potensi penerimaan pajak suatu negara berkurang akibat berbagai praktik penghindaran pajak seperti tax evasion dan tax avoidance atau penghindaran pajak ilegal. Nah, penyebab erosi tax base itu seperti tadi itu. Penghindaran pajak, tax avoidance, penghindaran pajak secara ilegal, tax evasion, celah pajak atau loopholes, di mana kebijakan yang tidak cukup ketat atau regulasi yang memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakannya. Dan kelemahan administrasi pajak, di mana keterbatasan dalam kapasitas administrasi dan pengawasan pajak itu menyebabkan ketidakmampuan untuk mengidentifikasi dan menindak praktik penghindaran pajak yang legal maupun ilegal. Nah, dampak dari erosi pajak adalah sangat mengurangi pendapatan negara yang pertama. Ketiga, ketika basis pajak tergerus, negara akan kehilangan pendapatan yang untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya. Yang kedua adalah keadilan ekonomi, di mana erosi basis pajak dapat menyebabkan ketidakadilan ekonomi, di mana ada kelompok atau perusahaan kaya yang memiliki akses untuk penghindaran pajak membayar lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat umum yang tidak memiliki kemampuan untuk menghindari pajak. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan ekonomi. Yang nomor 3 adalah ketergantungan terhadap utang. Seperti yang terjadi pemerintahan sekarang ini, untuk menghindari kekurangan penerimaan pajak akibat erosi basis pajak, erosion tax base, pemerintah mungkin akan mengandalkan pinjaman luar negeri untuk mendanai defisit anggaran yang terjadi. Yang nomor 4 adalah meningkatkan beban pajak bagi wajib pajak lain. Ketika sebagian besar wajib pajak tidak membayar pajak mereka, beban pajak seringkali dialihkan ke kelompok lain, seperti individu atau perusahaan yang patuh membayar pajak seperti itu, yang dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem pajak, seperti yang pernah disampaikan oleh calon wakil presiden kita tempo hari yang katanya seperti berburu di kebun binatang. Binatangnya digemukkan, setelah itu diburu, seperti itu. Ya. Jadi meningkatkan beban pajak bagi wajib pajak yang patuh. Bagaimana pencegahan erosi basis pajak? Untuk mengurangi erosion of tax base itu beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu reformasi pajak, menyusun dan mengimplementasi kebijakan pajak yang lebih ketat untuk menutup celah pajak dan mengurangi peluang penghindaran pajak. Yang nomor 2 adalah peningkatan pengawasan dan teknologi, di mana untuk memperkuat basis kapasitas administrasi pajak dan menggunakan teknologi seperti AI dan data analisis untuk memantau transaksi-transaksi dan mendeteksi potensi penghindaran pajak. Nomor 3 adalah kerjasama internasional, di mana banyak negara bekerjasama dengan OECD dan G20 untuk menghindari erosi basis pajak tersebut.
Dan nomor 4 adalah peraturan transfer pricing, di mana negara-negara sekarang harus memperkuat peraturan transfer pricing untuk memastikan bahwa perusahaan multinasional itu membayar pajak sesuai dengan tempat mereka menghasilkan laba. Contoh dari erosi basis pajak adalah misalkan perusahaan multinasional beroperasi di Indonesia itu mengalihkan laba mereka ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, Singapura, dengan menggunakan harga transfer yang tidak wajar untuk barang dan jasa yang dijual antar perusahaan. Nah, erosi basis pajak itu merupakan masalah serius sekarang yang memengaruhi banyak negara, tidak hanya di Indonesia, terutama di negara-negara berkembang. Karena negara-negara yang biasanya negara berkembang itu sangat tergantung terhadap penerimaan pajak yang biasanya berpengaruh terhadap penerimaan negara mereka atau APBN mereka. Kesimpulan yang bisa saya sedikit jabarkan yaitu penegakan hukum pajak di Indonesia itu masih menghadapi beberapa tantangan yang sangat besar, seperti koordinasi lembaga yang masih sangat lemah, rendahnya detektor rate, dan keterbatasan teknologi. Celah hukum atau loopholes yang masih sangat banyak digunakan untuk tax avoidance itu juga bisa menjadi masalah utama. Meskipun demikian, dengan reformasi hukum, meningkatkan kapasitas teknologi, dan penguatan koordinasi antar lembaga, Indonesia mudah-mudahan dapat mengurangi tax gap dan meningkatkan kepatuhan pajak. Nah, urgensi reformasi komprehensif ini sangat penting untuk penegakan hukum yang lebih efektif. Sebagai rekomendasi dan penutup yang dijawabkan oleh saya, penting untuk memperkuat independensi dan kapasitas dari DJP atau Dirjen Pajak, yang mana sebagai otonom fungsional dan training berkelanjutan serta insentif kinerja. Terutama yang nomor 2 adalah training berkelanjutan, karena pajak itu ilmu yang sangat berkembang sekali, yang sangat tidak ajeg, dalam artian dia dalam hitungan hari, hitungan jam, atau hitungan waktu selalu berkembang. Training ini harus berkelanjutan, bukan seperti ilmu yang pasti yang tambah satu menjadi 2. Di pajak itu sangat berganti-ganti, ganti peraturan, ganti rate, ganti skema dan sebagainya, itu sangat sekali berkembang. Dan itu sangat banyak sekali tidak dikuasai oleh para pelaku-pelaku bisnis di negara kita. Nah, sebagai reformasi penting untuk memperkuat independensi dan kapasitas dari DJP atau Dirjen Pajak melalui revisi UU Pajak untuk menutup celah hukum serta memperkuat kerjasama internasional untuk menjaga pengendalian pajak global. Selain itu juga transparansi dan akuntabilitas, di mana sistem perpajakan kita harus terus ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik, seperti public reporting, whistleblower protection, dengan independent oversight. Akhirul kata, terima kasih atas perhatian dari Bapak dan Ibu dan audiens semua atas paparan presentasi yang telah saya lakukan mengenai hukum perpajakan. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Muhammad Rizal SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pajak di Universitas
Cyber Muhammadiyah, tempat saya Dani Wirianto, SMA KCTA, menuntut ilmu di PJJ Hukum, di Prodi Bisnis dan Humanera semester 1. Akhirul kata saya ucapkan terima kasih. Tidak lupa saya mohon maaf atas keterbatasan saya dalam menyampaikan sedikit ilmu yang mungkin bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan ketidaksempurnaan hanya milik manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.